Jadi kemudian garam itu karena penggunaannya diatur dalam Alkitab, kemudian dalam liturgi Katolik dan dalam devosi gereja Katolik digunakan sampai hari ini. Jadi garam itu biasanya dicampurkan dengan air atau bisa juga dipercikan sendiri sebagai lambang perlindungan dan penangkal kuasa gelap. Gitu. Kuasa setan maksudnya ya. Kalau tempatnya angker boleh diperciki, yang nggak angker boleh juga. Karena apa? Setan itu bukan hanya soal yang angker. Saya sering mengatakan kalau hanya angker itu setan kelas kecil itu, bisanya cuma begitu. Nah, gitu. Apa sih gitu? Ini ilmunya supaya tahu. Setan itu makin muncul makin nggak bahaya. Setan itu makin muncul makin nggak bahaya. Iya. Iya. Makin tidak bahaya karena bisanya hanya itu. Setan itu makin kelihatan, makin muncul, makin terdeteksi, makin tidak bahaya. Saya kasih contoh aja. Kalau misalnya penampakan di kebun terus kenapa? Efeknya untuk kita itu apa? Ngibrit apa? Malah beriman. Kamu udah seminggu nggak pernah doa, begitu salam Maria beneran itu kan, kamu tuh udah nggak apa-apa, tapi kan dalam hati terus doa. Kamu udah 3 minggu nggak doa, males. Salam Maria beneran. Iya kan? Terus deg-degan lari, deg-degan kan? Deg-degan tuh jantungnya bergerak, sehat, sehat. Lari, sehat. Jadi 1 makin beriman, 2 makin sehat badannya kan, udah. Setelah itu, ya kan? Yang lumpuh jadi bangun kan? Apalagi kalau pengemisnya pura-pura lumpuh itu kayak di film Dono itu kan, langsung jadi sehat. Oke, kembali ke itu. Setelah itu apa? Ya gitu aja kan? Nggak menimbulkan apa-apa. Setan itu yang bahaya, yang tidak terdeteksi, tidak bersuara, tidak kelihatan, tidak dirasakan ada, tapi tiba-tiba rusak hidupmu. Itu paling berbahaya. Jadi setan itu yang paling berbahaya begitu, yang tidak terdeteksi, yang tidak kelihatan, tapi tiba-tiba rusak hidupmu. Kenapa dibilang setan, Romo? Karena roh jahat yang mengarahkan pada hal yang jahat. Kenapa dibilang setan? Maksudnya memang tidak kelihatan setan itu. Setan itu tidak kelihatan. Jadi setan itu kan roh. Roh itu sesuatu yang tidak kelihatan, tapi pengaruhnya ada. Jadi misalnya yang saya sebutkan contohnya, kalau yang hihihi tadi itu setan cemen itu setan cuma kopral itu. Nah kamu gituin aja juga hihihi gitu aja. Saya lebih ya nggak ada masalah dengan itu. Orang itu cuma takut setan kopral, ada setan jenderal. Setan jenderal itu tiba-tiba orang berbelok dari pasangannya dan rusak rumah tangganya. Itu tidak terdeteksi. Ada yang tadi itu, nggak ada hihinya. Setannya dalam bentuk mungkin, wah wanita cantik. Di sini dihembuskan oleh kuasa jahat setan. Tadi Bapak mengatakan, kok disebut setan? Ya iya, karena hembusan. Wah, istrimu peot itu cantik. Nah, ini loh hembusannya ini loh. Mari berbelok. Ini loh hembusannya ini loh. Karena roh, setan itu roh. Roh itu mengembus lewat apa? Lewat pikiran dan hati. Iya, misalnya begitu. Terus, enggak lah, setia. Salam Maria penurun. Tapi di rumah, terus dibayangkan lagi karena apa? Setannya memberikan namanya gangguan visual melalui pikiran dan hati. Tadi itu loh, tadi itu terbayang-bayang. Wah, apalagi lihat di rumah yang sudah keriput, pakai daster bolong. Udah. Nah, contoh. Nah, ya itu ya kan ya. Ini cuma contoh. Kalau tadi belum langsung nangkep, kok tahu ya? Ya cuma mengira-ngira aja udah. Kira-kira begitulah, kira-kira. Karena tadi kan belum langsung nangkep yang saya maksud, yang tidak kelihatan, tidak terdeteksi, rusak hidupmu. Itu paling berbahaya. Nah gitu ya.
Jadi kembali pada pertanyaan garam. Garam itu lambang berkat menangkal daya kuasa gelap. Bisa digunakan campur air, bisa juga terpisah ya, dipercikan ke tempat-tempat tertentu, atau di rumah, atau di kamar, atau di tempat kerja dan lain sebagainya. Seperti itu. Tetap harus dimintain berkat dulu ya, Mas? Betul, ya. Anda berkat air dan berkat garam. Air saja bisa, tapi kalau mau mantap juga garam. Jadi memang ada berkat air dan berkat garam. Secara liturgi memang juga ada berkatnya begitu. Ini Bapak Pastor setiap kali kalau pemberkatan di sakristi selalu disediakan garam di sini. Oh, kalau saya dibalur-balurin gitu. Ya. Asal nggak ada luka aja, Bu. Kalau kena luka perih nanti, Bu, ya. Balurin tayangmu maksudnya. Katanya suruh balurin gitu. Ya boleh aja dikit aja, Bu, gitu ya. Boleh, boleh. Ya. Tapi tetap ya. Catatan seluruhnya itu adalah benda-benda suci tetap harus digunakan dengan kerangka iman. Ya, itu tetap catatannya tetap itu ya. Artinya benda suci itu tidak akan manjur tanda petik kalau tidak digunakan dengan iman. Sebutlah demikian. Kamu ketemu setan, diperciki garam, setannya pergi karena ada iman. Tapi kalau kamu ketemu setan, kamu percik garam mau 5 kilo, dia nggak pergi karena kamu nggak ada iman gitu. Mau garamnya 10 kilo juga nggak pergi-pergi karena kamu nggak ada iman. Baik, saya kira sudah jamnya. Terima kasih.